Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Amma ba'd. Hadratil kiram wal muhtaram yang kami muliakan jemaah YouTubiah dimanapun panjenengan semuanya berada. Alhamdulillah, semoga tetap kita semuanya diberikan hidayah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap hari bisa melaksanakan kegiatan kita masing-masing dengan rampahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya tetap Allah tuntun di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah YouTubiah, banyak fadilah-fadilah yang Allah berikan kepada hambanya, khususnya bagi para qari, para pembaca Al-Quran. Nisukan jadi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, bahwa sebaik-baiknya manusia kita semuanya khairukum man ta'allamal Qur'an. Man, siapa orang? Dia yang belajar Al-Quran, kemudian setelah belajar, proses belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian proses selanjutnya mengajarkannya. Tidak cukup belajar kemudian proses selanjutnya mengajar. Maka yang mengajar Al-Quran itu Allah berikan predikat terbaik khususnya. Ada sahabat Abdurrahman As-Sulami, ada sahabat yang di situ di masa tabi'in ada yang bernama Abdurrahman As-Sulami. Beliau saking semangatnya belajar dan mengajar Al-Quran, di masjidnya setiap hari beliau hadir dengan mengajarkan Al-Quran. Hingga ada sebagian sahabat bertanya kepada Abdurrahman As-Sulami, "Ya Abdurrahman, kenapa sampean begitu semangat dalam mengajarkan Al-Quran? Setiap hari sampean tidak absen hingga sampean sakit, sehingga sampean bisa berjalan, sampean tetap hadir untuk mengajarkan Al-Quran." Dengan santainya Abdurrahman As-Sulami tadi menjawab, "Ya ashabi, wahai sahabatku, tidak bukan adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membuat saya semangat dalam mengajarkan Al-Quran, yaitu khususnya saya pribadi ingin mendapatkan predikat terbaik sebagaimana sabda Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an. Hingga nyawa saya tidak ada, hingga saya wafat, semoga Allah tetap memberikan kekuatan saya untuk tetap mengajarkan Al-Quran." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fadilah-fadilah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada pembaca Al-Quran, selain beliau-beliau yang mengajarkan Al-Quran, para pembaca Al-Quran itu mendapatkan pahala yang luar biasa sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Man qara'a, siapa orang, kalau diartikan dengan bahasa Madura, man qara'a, siapa man tining bahasa orang qara'a maca bahasa Raman kitabullah, ya Al-Quran itu, falahu, maka baginya hasanatun, sebuah kebaikan, fal hasanatu bihi bi asyri amsalha, dan kebaikan itu bernilai 10 kebaikan. Setiap kebaikan itu bernilai 10. La aqulu alif lam mim harfun, jangan kau katakan orang membaca alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif lam mim itu dipisah
oleh Rasulullah SAW dengan fadilah-fadilah tertentu. Allah berikan itu la aqulu lamim wa alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Satu alif itu bernilai 10, lam itu bernilai 10, dan mim itu bernilai 10. Maka andaikan kita baca alif lam mim itu setiap hari, maka setiap hari itu kita mempunyai nilai kebaikan yang 30 kebaikan. Bayangkan, andaikan kita setiap hari istiqomah setengah juz, itu andaikan kita kalkulasi dengan matematika, sudah tak muat buku kita untuk mencatatnya. Itu saking besarnya rahmat Allah, fadilah Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang mereka yang beliau-beliau terus istiqomah dalam membaca Al-Quran. Ada predikat tertentu bagi mereka-mereka yang belum lancar membaca Al-Quran dan mereka-mereka yang sudah lancar Al-Quran. Maka dawuhnya Rasulullah, siapa yang membaca Al-Quran dan hal itu yata'ta, masih terbata-bata, maka baginya 2 kebaikan. Pertama, kebaikan dalam membacanya. Yang kedua, kebaikan dalam usahanya untuk membaca, mempelajarinya. Kalau yang sudah lancar, maka mendapat 1 kebaikan karena sudah lancar. Tapi awalnya pasti prosesnya tidak lancar. Dan bagaimana kita istiqomah untuk tetap membaca Al-Quran, meskipun Allah sudah berikan bocoran bahwa setiap huruf itu bernilai 10, kalau membaca 2 huruf 30, 20 dan seterusnya hingga beribu-ribu kebaikan yang kita dapatkan kalau kita istiqomah membaca Al-Quran setiap hari. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.